Pengelompokan perjanjian kerja berdasarkan status perjanjian kerja terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja tetap dan perjanjian kerja tidak tetap. Perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja yang mana pekerjaannya itu sifatnya dilakukan secara tidak terputus dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Sedangkan perjanjian kerja tidak tetap itu adalah pekerjaan yang sifatnya itu dilakukan secara terputus. Contoh dari perjanjian kerja tidak tetap itu ada perjanjian kerja harian atau perjanjian kerja borongan. Perjanjian kerja harian adalah perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam suatu pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaannya, di mana upah dibayarkan berdasarkan pada kehadiran. Sedangkan perjanjian kerja borongan, perjanjian kerja di antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah berdasarkan pada volume pekerjaan satuan hasil kerja. Pengelompokan perjanjian kerja berdasarkan pelaksanaan pekerjaan itu dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sendiri atau diserahkan kepada perusahaan lain, atau biasa juga disebut outsourcing. Dilakukan sendiri di sini artinya pekerjaan itu dilakukan sendiri oleh perusahaan. Jadi pelaksanaan pekerjaannya itu dilakukan sendiri, tidak dialihkan kepada perusahaan lain. Sedangkan diserahkan atau dialihkan kepada perusahaan lain atau yang disebut outsourcing, itu artinya pekerjaannya itu diserahkan atau dialihkan pelaksanaannya kepada perusahaan lain. Perjanjian kerja berakhir apabila terdapat salah satu dari 4 keadaan yang terlihat di dalam layar. Yang pertama, perjanjian kerja berakhir apabila pekerja atau buruhnya itu meninggal. Yang kedua, perjanjian kerja berakhir apabila jangka waktu perjanjian kerja itu sudah berakhir. Kemudian, perjanjian kerja berakhir apabila ada putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mana penetapan atau putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, perjanjian kerja bisa berakhir apabila ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Misalnya bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan. Perjanjian kerja tidak berakhir dalam hal pengusaha meninggal atau beralihnya hak perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Jadi, kalau pekerja atau buruhnya meninggal, itu otomatis perjanjian kerjanya berakhir. Namun, jika pengusaha yang meninggal atau kemudian kepemilikan perusahaannya itu beralih kepada orang lain, perjanjian kerja tadi itu tidak otomatis menjadi berakhir. Jadi, perjanjian kerja tetap berjalan tanpa bisa diakhiri kecuali dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sekarang kita akan membicarakan tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa disingkat dengan PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha, di mana perjanjian ini hanya dibuat dan didasarkan atas jangka waktu tertentu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Berikut adalah prinsip-prinsip dari PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Yang pertama, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Yang kedua, PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Jika disyaratkan masa percobaan kerja dalam PKWT, maka percobaan kerja yang disyaratkan tersebut menjadi batal demi hukum, dan masa kerja itu tetap dihitung. Yang ketiga,
Prinsipnya PKWT itu dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin, di mana PKWT harus memuat nama alamat perusahaan dan jenis usahanya, nama jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh, jabatan atau jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, besaran dan cara pembayaran upah, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau syarat kerja yang diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Syarat kerja adalah hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja buruh yang belum diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PKWT juga harus memuat mulainya dan jangka waktu berlakunya PKWT. Selain itu, PKWT juga harus memuat tempat dan tanggal PKWT dibuat dan tanda tangan para pihak dalam PKWT. Apabila PKWT dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dan di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran di antara keduanya, maka yang berlaku adalah PKWT yang dibuat di dalam bahasa Indonesia. Prinsip selanjutnya dari PKWT adalah dia harus dicatatkan oleh pengusaha pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Kemenakertrans. Nah, pencatatan ini dilakukan secara daring, paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Jika pencatatan PKWT secara daring belum tersedia, maka pencatatan PKWT itu dilakukan oleh pengusaha secara tertulis di kantor Disnaker kabupaten atau kota tempat perusahaan itu berada. Paling lama 7 hari kerja sejak penandatanganan PKWT. Prinsip selanjutnya adalah PKWT itu berdasarkan jangka waktu yang diperkirakan penyelesaiannya tidak terlalu lama, itu dapat dibuat untuk jangka waktu paling lama 5 tahun saja. Jika PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT. Perpanjangan PKWT itu jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Syaratnya, jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun. Masa kerja pekerja atau buruh pada perpanjangan jangka waktu PKWT tersebut tetap dihitung sejak terjadinya hubungan kerja berdasarkan PKWT. Prinsip selanjutnya adalah pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT. Pemberian uang kompensasi tersebut dilaksanakan pada saat PKWT berakhir. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dilakukan. Dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. PKWT berdasarkan jangka waktu dibuat untuk pekerjaan tertentu, meliputi pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ini adalah pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Pekerjaan ini dilaksanakan paling lama hanya dalam waktu 5 tahun saja. Yang kedua adalah pekerjaan yang bersifat musiman. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim dan cuaca atau kondisi tertentu. Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim dan cuaca adalah pekerjaan yang pelaksanaannya itu tergantung pada musim atau cuaca karena hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu. Sedangkan pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu
adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk PKWT ini berupa perjanjian atas pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaannya. Dalam perjanjian kerja ini, pembayaran upah pekerja atau buruh diberikan berdasarkan kehadiran dengan memenuhi pesanan atau target tertentu. Kategori pekerjaan PKWT selanjutnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menghasilkan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Produk baru maksud saya adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan dari produk yang sudah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah usaha yang baru dilaksanakan oleh perusahaan. Lalu kategori selanjutnya adalah PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu yang dibuat untuk pekerjaan tertentu dan didasarkan atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja. Kesepakatan tersebut memuat yang pertama, ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai, dan lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan. Yang dimaksud dengan ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan adalah jenis pekerjaan dan tempat lokasi pekerjaan dilakukan. Selain itu, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Contoh PKWT ini adalah perjanjian kerja harian atau perjanjian kerja borongan.